Timotius pasal yang keempat, ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita membaca 1 Timotius 4 ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-8. 1, 2, ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Surat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius yang masih muda belia, yang memimpin jemaat di Efesus. Dia mengingatkan muridnya Timotius untuk lebih melatih dirinya beribadah, melatih kerohaniannya, supaya imannya kuat, supaya imannya teguh dengan ibadah seperti ini, baca Alkitab, berdoa, iman kita akan lebih teguh. Karena di tempat di mana Rasul Paulus menyampaikan ini kepada Timotius, udah banyak orang-orang yang tersesat dengan pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu, yang mengajarkan dilarang menikah, dilarang makan ini, dilarang makan itu. Ada banyak larangan-larangan yang mengakibatkan banyak jemaat itu tersesat. Kemudian Paulus mengingatkan dengan tegas kepada Timotius untuk lebih lagi meningkatkan, melatih diri beribadah. Ada dua latihan dikatakan pada ayat yang ke-8. Latihan badani itu berguna, tapi latih beribadah itu jauh lebih berguna. Latih badani supaya berat badanmu ideal, bagus. Saudara olahraga, saudara tidak makan malam lewat jam 6, bagus. Supaya turun berat badannya, mengurangi karbo, bagus. Supaya saudara lebih tidak overweight, itu bagus. Tetapi itu terbatas hanya untuk hidup saat ini. Untuk tubuh saya yang hanya untuk saat ini, dan tubuh saya akan kembali ke tanah. Tetapi kalau saya melatih diri saya beribadah, itu jauh lebih berguna. Kenapa? Karena banyak gunanya dalam banyak hal. Karena melatih dalam beribadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan. Untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu mengandung janji hidup kekal. Jadi ibadah yang saudara sedang kita lakukan pada siang ini sangat berhubungan dengan hidup kekal. Saudara mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamat sangat menentukan bahwa saudara pasti memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang masih muda belia untuk lebih bertekun melatih dirinya beribadah supaya tidak tersesat. Tersesat dari apa? Ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini hati-hati nenek-nenek tua. Banyak cerita kita ini dari suku Nias, suku Batak, suku Tionghoa, suku Dayak. Dari berbagai suku pasti banyak tahayul-tahayul. Banyak dongeng-dongeng yang menyesatkan. Kita perlu untuk hati-hati, pegangan kita harus setiap apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Saya menghormati adat istiadat Batak Toba saya. Saya menghormati budaya yang diberikan Tuhan kepada saya. Sebagai simbol-simbol. Tapi tidak merupakan keyakinan berkat bagi saya. Keyakinan berkat adalah saya yakin berkat saya dari Tuhan. Oleh karena itu hati-hati dengan tahayul-tahayul, dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Coba kita lihat dari mulai lahir orang Batak. Saya waktu lihat di Pringadi sebagai dokter muda, ibu-ibu hamil rata-rata ada gunting di sininya. Gunting kecil. Terus saya tanya sama ibu-ibu yang lagi hamil tua, ibu apa gunanya gunting ini? Dia bilang antiplasid. What is the meaning plasid?
Apa arti pelasit? Anti setan. Jadi supaya setan atau roh-roh tidak mengganggu anak dalam kandungan. Saya mau tanya sama saudara, itu sesuai firman Tuhan atau salah? Ayo, kok saudaranya kok agak-agak apa ya? Ini karena cuaca hujan mungkin ya. Sekali lagi, itu sesuai firman Tuhan atau salah? Ih, mantep, kayak gini dong. Berarti nggak boleh pakai itu. Setuju? Karena anti pelasit adalah darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ya pakailah gunting itu untuk ya menggunting kuku, menggunting Indomie, bungkusnya silakan. Belum lagi ada larangan-larangan, jangan menyulam malam-malam. Boleh, cuma terang, jangan kecucu. Betul? Jangan nyapu malam. Boleh, di mal-mal kan nyapu malam. Tapi nenek-nenek tua itu, halo nenek tua, melarang orang nyapu malam. Boleh, di mal itu nyapu malam semua itu. Orang pulang kan jam 10 malam. Apa dosa, salah? Makin ke kampung nanti ibu-ibu, makin banyak aneh-aneh. Belum lagi masuk nanti di kematian. Saya ingat bapak saya meninggal tahun 86. Saya masih kelas 1 SMA. Kami semua disuruh bikin garam di peti jenazah ayah saya. Saya sebenarnya bertanya, apa guna garam ini? Tapi karena aku nggak ngerti, ya sudahlah. Nah, ini namanya nenek-nenek tua. Gigi tinggal 2. Lecum, tralala. Ya aku patuh aja, aku taruh aja garam. Tapi di hatiku mikir, ini apa gunanya taruh garam? Katanya supaya jangan ingat-ingat. Benar atau salah? Atau tuh yang televisi apa bilang? Mitos atau fakta? Wah, pintar jemaat. Berarti nggak boleh buat garam. Kemudian sampai lagi di kuburan bapak saya. Kami dilarang lihat ke belakang. Waktu itu kepala saya gatal. Begini kan aja. Datang yang di nenek-nenek tua ini semua. Kepalamu itu katanya. Sudah yang pergi berpergi, nggak boleh lihat ke belakang. Saya tanya, kenapa kalau saya lihat ke belakang? Dijemput kau nanti katanya. Ingat, siapa yang setuju tidak ada hubungan antara orang hidup dan yang mati? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan yang hidup dan yang mati. Yang menjemput saya nanti Tuhan Yesus. Karena Yesus yang menyediakan rumah bagi saya. Di rumah Bapa yang kekal. Amin. Jadi boleh lihat ke belakang? Ih, mantap kali jemaat ini. Waduh, tepuk tangan buat dirimu sendiri, luar biasa. Besoknya datang lagi ke kuburan pagi-pagi. Oke, doa. Boleh doa di kuburan? Boleh, nggak ada yang salah. Karena kita arahnya ke Tuhan. Tapi kalau saudara doa di kuburan minta berkat dari orang yang meninggal, dosa. Menantau di perantauan gagal, di perantauan belum punya anak, bawa makanan lagi, bawa rokok lagi, berdoa lagi, opung mula jadi nabolon, opung marisi. Karena saya poparannya Opung Marisi dari bapak saya. Opung Marisi Boru itu masih dekat sama saya. Mandinya pun saya mandikan dia itu. Bertahun-tahun, jadi saya suka memandikan nenek-nenek tua. Yang sampai sekarang mama saya pun saya mandikan. Karena saya udah pengalaman memandikan nenek saya sekarang juga memandikan mama saya. Sampai hari ini. Saya senang, karena mereka gak mampu lagi bergerak. Singkat cerita, sampai di kuburan kami disuruh ya, oke doa segala macam, nggak ada salah saya pikir. Yang penting doanya arahnya ke Tuhan Yesus, jangan ke orang yang meninggal. Jangan minta arwah-arwah itu memberkatimu. Mana tahu ada di sini yang tertahan jodoh, udah jatuh tempo, belum dapat jodoh, kemudian minta sama opung, pung,
Lihatlah, udah jatuh tempo cucumu ini. Berkatilah dengan jodoh, tolong kirimkan. Jodoh bukan di tangan opungmu. Jodoh di tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakannya. Kemudian kami ya disuruh cuci muka. Saya nggak tahu, saya cuci muka aja. Tapi lama-lama saya tanya juga, apa arti cuci muka? Cuci muka itu juga sama artinya. Supaya jangan ingat-ingat, supaya jangan dijemput, supaya jangan begini. Saya yang percaya, nggak bisa orang mati jemput saya. Orang dia sudah mati, kayak mana menjemput saya? Yang menjemput saya Tuhan Yesus. Boleh cuci muka di kuburan? Boleh aja kalau ada bilok di matamu. Silakan. Kalau mau segar boleh. Tapi kalau punya keyakinan, itulah yang masuk oleh Paulus. Jangan lakukan setiap tindakan adat istiadat, nenek moyang yang menyimpangkan imanmu dari Tuhan Yesus. Itu tolak tegas. Jadi bukan anti dengan adat, anti dosa. Bukan anti ulos. Karena ada orang ikut Tuhan Yesus karismatik, meninggal bapaknya karena ada adat, nggak hadir. Saya bingung, kok bisa orang Kristen begitu? Karena Kristen itu kasih. Masa ayahmu meninggal kau nggak hadir? Menurut saya kelewat. Pengajaran apa seperti itu? Ibu kandungmu meninggal, kau tidak hadir. Kau boleh tidak pakai ulos, kau boleh tidak pakai adat. Masa kau tidak hadir? Saya protes dan saya bilang tidak benar. Tapi saya menghormati, mungkin ada perbedaan pengajaran. Tapi di gereja ini kita tidak seperti itu. Kita menghormati budaya nenek moyang sepanjang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Di GBI tidak menolak adat istiadat. Di GBI hanya menolak adat yang menyalahi dari firman Allah. Salah satu adalah mengokal holi. Mengokal holi ini memindahkan tulang dalam bahasa Indonesia. Memindahkan tulang, kalau dia prinsipnya karena itu mau dipakai jadi jalan oleh pemerintah, boleh. Memindahkan tulang, kalau prinsipnya supaya bersatu kuburan daripada opung boru dengan opung doli, nenek dan kakek, boleh. Tapi kalau prinsipnya ritual, kemudian ada persembahan sesajen, kemudian ada keyakinan kalau kita pindahkan tulangnya, keturunannya akan diberkati. Ingat, berkat bukan dari orang mati. Berkat dari Tuhan Yesus. Jadi kita enggak menolak untuk mengangkat tulang itu, sepanjang jangan ada keyakinan. Keyakinanmu hanya satu, jelas. Keyakinan kita hanya kepada salib Tuhan Yesus. Keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Lebih daripada itu, dosa. Mulai berani menolak. Ada banyak cerita, setiap suku dan budaya ada banyak yang menyimpang. Tapi jangan sampai saudara anti dengan budaya saudara. Orang Jawa punya blangkon, orang Batak punya ulos, orang Tionghoa punya acara yang bisa diterima sepanjang tidak salah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan Timotius supaya tidak tersesat dengan dongeng-dongeng nenek moyang, dengan cerita-cerita yang menyimpangkan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh menikah, tidak boleh makan ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Saudara mulai seleksi. Setiap saudara mulai melakukan acara-acara adat istiadat, mulai coba cek cocok enggak dengan Alkitab. Menyimpang enggak dengan firman Tuhan. Kalau menyimpang tolak. Apalagi menyimpang imanmu, menyimpangkan keyakinanmu, memindahkan imanmu dari Yesus kepada orang yang meninggal. Bolehkah tabur bunga kita di tempat kuburan? Boleh, bagi saya untuk menghormati, silakan aja untuk apa. Boleh. Saya pikir kalau nggak ada keyakinan nggak salah. Tapi kalau mengandung keyakinan itu yang salah. Keyakinan kita hanya satu, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Hanya kepada salib Tuhan Yesus, itu keyakinan kita. Jangan ada satu cerita memindahkan keyakinanmu.
Setiap apa yang saudara lakukan, tanya apa artinya. Kalau artinya memindahkan iman, itu dosa. Oleh karena itu, bagaimanakah kita melatih diri beribadah? Bapak Ibu mana tahu dalam khotbah ini ada nggak paham? WA saya, tanya, Pak Gembala, kalau yang begini ceritanya apakah boleh atau tidak? Saya akan bantu. Ya, artinya mana tahu ibu dan bapak kebingungan. Karena ada banyak acara-acara yang membuat kadang-kadang kesurupan. Saya pernah juga melihat nenek saya meninggal tahun 86. Manortor, kemudian rohnya seperti ini dimasukkan, seperti ada dekat ke mayat baru begini, dekat ke mayat baru begini. Langsung ada 1-2 orang, wup, masukkan roh. Jangan lagi ganggu roh-roh orang mati. Nanti setan bisa masuk. Saya langsung lihat kesurupan. Dan menyerupai suaranya seperti orang mati itu. Itu depan mata saya. Kalau saudara lihat mungkin orang Jawa itu pakai apa itu? Kuda apa? Kuda lumping. Kuda lumping hampir makan kaca. Kemudian udah seperti itu, udah kesurupan. Itu roh jahat. Roh jahat ada. Jangan bangunkan singkat tidur. Cukup arahkan hatimu ke roh Tuhan aja. Jangan lagi ganggu hidupmu dengan roh-roh jahat yang gak perlu. Itu salah. Kalau udah mulai mengganggu kepada roh-rohnya, gak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Setelah orang mati, roh dan tubuhnya pisah. Kalau dia di dalam Tuhan Yesus, dia akan menerima kehidupan kekal. Kalau dia tidak dalam Tuhan Yesus, dia akan menerima penyiksaan yang kekal. Gak ada jalan untuk menerima hidup kekal kecuali Tuhan Yesus. Yohanes 14:6. Saya mengajak kita bagaimanakah kita melatih diri beribadah. Yang pertama adalah memiliki kerinduan akan Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 dan 2 sama-sama kita baca di depan. 1, 2 ya. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Bani Korah adalah suatu suku yang pernah memberontak kepada Musa. Tetapi dipakai Tuhan juga dia untuk bermazmur. Dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 2 kita diingatkan milikilah kerinduan akan Tuhan. Milikilah rasa haus akan Tuhan. Bahkan diberikan satu contoh seperti rusa yang haus akan air sungai. Rusa yang haus akan air sungai. Merindukan air sungai. Dia akan berjuang, dia akan semangat. Dia akan melakukan pengorbanan. Bagaimana dia ketemu air sungai dan dia bisa minum. Oleh karena itu saudaraku, ketika rusa itu minum dari air sungai, maka rusa itu akan merasakan satu kepuasan. Kunci datang kepada Tuhan. Matius 5 ayat 6. Coba dibuka Matius 5 ayat 6. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, kuncinya satu. Miliki rasa haus akan Tuhan. Miliki rasa rindu akan Tuhan. Mari sama-sama kita akan baca. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau saudara memiliki hati lapar akan firman Tuhan, akan dipuaskan. Kalau saudara memiliki hati yang haus akan Tuhan, saudara akan berjuang untuk mendapatkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini saudara datang, saudara adalah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Nampak wajah-wajah kelaparan. Tapi saya nggak tahu lapar apa nih. Tapi kalau saudara punya hati yang lapar akan Tuhan, saudara akan mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, kuncinya bukan pada pengkhotbah. Stop mengidolakan pengkhotbah. Stop membanggakan pendeta. Stop
mencari-cari hamba Tuhan hebat. Tuhan Yesus pun khotbah di mimbar ini. Kalau hatimu nggak lapar, engkau nggak diberkati. Karena kunci daripada mendengar firman Allah bukan pendeta, bukan pengkhotbah, tapi hatimu. Maka ada 4 jenis hati. Ada hati yang baik, ada tanah yang baik, ada tanah yang di pinggir jalan, ada yang lalang, ada yang keras. Kuncinya di hatimu. Kalau hatimu baik, artinya hatimu tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada dosa. Yang ada di hatimu hanya haus akan Tuhan. Percayalah ketika dengar khotbah, engkau akan dipuaskan. Kunci mendengar firman Tuhan adalah hatimu. Milikilah hati yang lapar akan Tuhan, hati yang haus, hati yang rindu. Seperti rusa yang haus akan aliran air sungai. Kalau saudara rindu, saudara akan berjuang. Pernahkah engkau rindu dengan pasanganmu karena lama tidak jumpa? Pasti engkau akan berjuang bagaimana engkau bisa jumpa dengan dia. Pernahkah engkau rindu dengan pacarmu? Mungkin engkau kalau punya pacar 6 bulan baru pulang, setahun baru pulang. Rindu sekali. Kalau engkau rindu, engkau akan berjuang. Makanya saya mengajak sama saudara, miliki hati yang lapar akan Tuhan. Miliki hati yang haus, miliki hati yang rindu. Sehingga engkau berusaha. Tapi kalau engkau tidak rindu, banyak alasan tidak baca Alkitab. Alasan selalu berasal dari iblis. Sibuklah, kurang waktulah. Tuhan gak salah menciptakan waktu 24 jam sehari. Kita yang harus mengikuti Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekalian tambahkan padamu. Dahulukan Tuhan baru yang lain. Saya berdoa kita semua belajar mendahulukan Tuhan. Artinya apa? Bangun pagi bersyukur. Bangun pagi berdoa. Terima kasih aku masih hidup. Karena semalam udah ada orang dipanggil. Tiap 2 detik 1 orang meninggal. Tiap 2 detik 1 orang meninggal. Itu survei. Saudara masih bisa bernapas bersyukur. Saudara masih bisa melihat suamimu walaupun ngorok. Bersyukur. Karena ada tanda-tanda kehidupan. Engkau bisa melihat istrimu merepet pagi, siang, malam. Bersyukur. Karena istrimu pemacu adrenalin bagimu. Sehingga engkau lebih sigap bekerja karena repetannya. Bersyukur dalam segala hal. Kalau engkau punya kerinduan, pasti berjuang. Pasti berusaha. Pernahkah engkau mengalami punya kerinduan jumpa orang? Rindu kali, berjuang. Waduh, pas dia datang. Kan gak mungkin, udah 10 tahun gak ketemu, rindu kali. Pas dia datang, langsung saudara, kau datang ya? Iya. Baru 5 menit, nguap, 10 menit, ngantuk. Nggak mungkin. Kalau engkau rindu, waduh udah lama kau gak datang, 10 tahun. Ih, badanmu makin bagus. Jangan bilang ya, kok makin mok kau. Jangan bilang begitu. Wanita jangan paling pantang dibilang begitu. Kalau dia pun agak-agak mok, gemuk, jangan bilang gemuk. Bilang, kau makin berisi. Sama aja ya. Oh ya, oh, sorry. Kalau yang ini, kamu makin dipadatkan Tuhan. Sama aja. Oh sama juga, oke lah. Berarti gak boleh yang sejenis itu. Karena perempuan kalau lihat timbangan berat badannya naik, dia akan bisa sepak timbangan itu. Karena ada pasienku dulu kan klinik rakyat itu saya lama jaga situ. Jadi timbangan itu kami buat di tepi jalan. Jadi kalau orang mau nunggu sudako, rahayu, dia nimbang dulu. Gratis. Tapi yang sedihnya saya, karena saya samping dia, saya kan ada ruang pisah. Tapi lihat timbangannya, naik 3 kilo timbanganku tempat ini. Tempat lain tidak. Sepaknya timbangan apa ini katanya. Langsung saya bilang, Bu, yang salah bukan timbangannya, coba cek makanmu. Tempat lain saya 3 kilo lebih turun. Saudara, saya katakan sama saudara, banyak orang berjuang untuk masalah berat badan. Dia rindu ideal berat badannya. Dia rindu untuk dilihat orang cantik, enggak ada salah. Tapi kalau saudara tidak membangga-banggakan itu pun enggak boleh. Secukupnya aja. Jangan sampai kau diet ketat dan akibatnya kau sakit dan akibatnya tersiksa hidupmu. Karena ada orang sangin inginnya langsung ditarik semua sampai begini. Sampai rumah baru. Lo janai. Capek begitu, betul enggak? Tiap hari kau tarik-tarik ya.
Sekali-sekali bolehlah. Sekali lagi saya katakan gak ada yang salah untuk masalah badan yang lebih baik. Tapi rohanimu jauh lebih baik. Sekali lagi, kalau engkau rindu akan Tuhan, engkau akan berjuang. Kalau engkau rindu akan Tuhan, pasti saudara akan rindu baca Alkitab. Karena Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah, Allah adalah firman. Dan kalau saudara baca firman Tuhan, yang terjadi apa? Matius 11 ayat 28. Yang letih akan lega. Yang lemah akan kuat. Bahkan yang sakit bisa disembuhkan Tuhan. Yang putus asa dapat pengharapan. Yesaya 40 ayat 31 bilang apa? Kalau engkau datang pada Tuhan, engkau akan mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali akan terbang tinggi, akan terbang tinggi, akan terbang tinggi. Kita perlu kekuatan baru. Gadget HP-mu perlu di-charger tiap hari. Tapi rohani kita charger berapa kali sehari. Ada orang stres kalau handphonenya lowbat, apalagi nggak bisa habis baterainya. Dia stres, aduh. Harusnya kita lebih stres kalau rohanimu lowbat. Ciri-ciri rohani orang lowbat gampang lihatnya. Suka mengeluh, suka menyalahkan, bersungut-sungut, mental korban. Orang yang suka menyalahkan, suka mengeluh, ini orang yang rohaninya lagi lowbat. Orang yang mulai kering rohaninya. Tidak rindu lagi orang lain bertobat. Tidak membawa damai. Anak Tuhan itu cirinya bawa damai. Gak ada gunanya ibu merayakan Natal terlalu banyak. Tapi masih ada benci. Sia-sia perayaan Natal kalau pulang masih benci. Bahkan sia-sia salonmu yang begitu banyak uangmu habis. Tapi masih ada benci. Lebih baguslah ibu gak bersalon, hanya Natal sekali aja. Tapi gak ada benci di hatimu. Sukses Natalmu. Sekali lagi gak ada yang salah dengan salon untuk badanmu kelihatan lebih cantik. Tapi rohanimu jauh lebih penting. Oleh karena itu yang kedua, milikilah waktu bertemu dengan Tuhan. Berdiam diri di hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita baca Mazmur 84 ayat 11. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Perhatikan ayat ini. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Di ambang pintu itu maksudnya di teras, di luar. Saya kasih contoh, di Natal kita kan kadang-kadang ibadah penuh di sini, penuh di balkon, penuh di teras. Pernah kejadian berkali-kali kejadian, sampai ada orang minta tolong kali. Tolong jangan usir aku. Udah penuh, di pagar itu pun udah penuh. Tapi aku mau dengar Tuhan bicara di Natal ini. Staf hubungi saya, kayak mana nih Pak, ada 5 orang, disuruh pulang gak mau. Ya sudahlah, ibadah Natal 1 jam. Taruhkan kursi lagi dekat jalan. Cuma kau berdoa supaya tidak ada truk yang blong remnya. Kalau sempat ada truk yang blong remnya, tanggung jawab kita. Karena baru kejadian. Di jalan itu dia, di jalan itu. Ada lagi, bila perlu bilang kalau dia masih mau di atas kap mobil itu. Kan ada mobil 5 situ dia. Sangkin rindunya itu maksudnya. Itu maksud Daud. Maksud Daud, tidak ada tempat yang paling menyenangkan selain hadirat Tuhan. Itu maksud Daud. Seenak-enak saudara rasakan di Bali, di Eropa, Prancis, Menara Eiffel, di mall, atau tempat manapun yang saudara katakan paling favorit. Favoritkanlah tempat yang paling indah. Namanya hadirat Tuhan yang luar biasa itu. Itulah tempat yang paling favorit dalam hidupmu. Orang bisa pakai narkoba, ekstasi. Orang bisa mabuk-mabuk, nampaknya happy-happy. Kemudian mereka bahagia di luar. Sampai di rumah mereka lemah kembali. Mereka hancur kembali. Tapi di hadirat Tuhan, engkau menerima janji Tuhan. Engkau menerima penyertaan Tuhan. Tuhan bicara di hatimu, jangan menyerah, aku menyertaimu. Tuhan bicara di hatimu, sikit lagi kau melihat jawaban doa. Jangan menyerah, jangan menoleh ke belakang.
Ketika engkau mendengar suara Tuhan, ada banyak janji Tuhan yang akan digenapi. Karena ibadah itu mengandung janji. Janji Tuhan, penyertaannya kepadamu. Engkau tidak ekor tapi kepala. Engkau naik tapi tidak turun. Engkau melimpah tapi tidak kekurangan. Karena ibadah mengandung janji. Saya percaya pulang dari sini pun engkau diberkati Tuhan. Karena engkau haus dan lapar akan Tuhan. Bahkan yang tidur pun dengar khotbah ini diberkati Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu. Maksud saya bukan ada tidur di sini, hanya saya mencontohkan. Semua di sini bangun, semangat, haus dan lapar akan Tuhan. Itu maksud Daud. Tidak ada yang paling damai sejahtera selain dekat dengan Tuhan. Kalau engkau selama ini damai hatimu tanggal 1 karena ada gajian. Tanggal 7 mulai susah. Tanggal 1 lagunya Manise, Manise, di ladang Tuhan kerja Manise. Tanggal 31 lagumu. Allah mengerti, Allah peduli segala perkara. Tanggal 31 baru kau menyanyi lagi, salibnya, salibnya, karena kau sudah sangat menderita. Saya mau katakan, seberat-beratnya masalahmu di hadirat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa mendapat kekuatan baru. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.